Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara, kita bertemu kembali walaupun secara daring. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih, khususnya di kelas 9. Kita akan membahas tentang bab jual beli dan qirad. Jual beli sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita sekarang akan membahas tentang qirad. Silahkan kalian buka buku paketnya pada halaman 31. Buka buku paketnya halaman 31 dari buku paket fikih untuk kelas 9. Baiklah, kita ucapkan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas tentang qirad. Ya. Qirad itu secara istilah itu pemberian seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Itu definisi qirad. Ya. Jadi secara sederhana begini ilustrasinya. Kalau saya punya modal 100 juta, kemudian saya suruh kepada Adit untuk membuka usaha, katakanlah pakaian baju muslim. Ya, itulah qirad. Jadi ada pihak yang punya modal, saya tadi, ya, saya yang punya modal 100 juta, yang diistilahkan dengan sahibul mal. Dan ada pelaku usaha atau juga orang yang menjalankan usaha yang berdasarkan modal dari saya, yaitu Adit. Nah, Adit ini disebut dengan istilah mudharib. Jadi ada sahibul mal, ada mudharib, maka istilah lain dari qirad adalah mudharabah. Ya. Jadi mudharabah itu sebenarnya istilah yang sering dipakai pada orang-orang di daerah Syam itu, ya. Sementara qirad itu orang-orang Hijaz. Jadi qirad istilah bagi orang Hijaz. Jadi orang daerah Saudi Arabia sekarang. Orang Hijaz juga mengistilahkan qirad dengan muqaradah, ya. Jadi qirad dengan muqaradah sama atau juga sama dengan mudharabah. Nah, di Indonesia istilah yang populer itu justru adalah mudharabah. Nah, istilah mudharabah inilah yang dipakai di dalam perbankan syariah, termasuk yang ada di dalam undang-undang perbankan syariah. Di bank syariah, di koperasi syariah, juga lembaga-lembaga ekonomi syariah menggunakannya istilah mudharabah. Jadi mudharabah dengan qirad dengan muqaradah adalah satu istilah yang sama. Artinya ada pemilik modal, ada yang menjalankan usaha. Pemilik modal disebut sahibul mal, yang menjalankan usaha disebut mudharib, ya. Itu. Qirad itu hukumnya mubah, ya. Bahkan dianjurkan dalam agama Islam karena ada unsur tolong-menolong. Artinya begini. Ada orang yang memang tidak punya modal, ada orang tidak punya uang, tapi punya keahlian berbisnis. Nah, pada pihak lain ada orang yang punya modal, yang punya uang, tetapi tidak punya keahlian berbisnis. Nah, dua pihak ini bertemu, maka terjadi tolong-menolong. Nah, dalam qirad ini harus disepakati, ya, bagaimana pembagian keuntungan. Jadi kalau zaman modern tentu saja harus dituangkan dalam perjanjian yang baik. Misalnya mendatangi bersama kepada notaris, dibuatkan perjanjiannya supaya perjanjian itu otentik. Ya, kalian lihat di halaman 32. Rukun qirad, ya, itu rukun qirad itu terdiri dari ada modal usaha. Jadi ada modalnya. Kemudian ada pemberi modal. Nah, pemberi modal ini yang saya sebut tadi sebagai sahibul mal, ya. Kemudian ada pekerja atau pelaku usaha. Nah, pekerja atau pelaku usaha itu yang saya sebut sebagai mudharib. Ya. Kemudian rukun berikutnya adalah peluang atau jenis pekerjaan jelas.
Jadi jenis pekerjaannya itu jelas, lebih-lebih bagi sahibul mal kan. Sahibul mal atau pemilik modal pasti ingin ada kejelasan usaha. Kemudian pembagian keuntungan disepakati bersama. Ya, sepakati. Katakanlah dari keuntungan bersih di luar biaya operasional misalnya 50-50, artinya 50%, 50%. Bagi sahibul mal, bagi pemilik modal, dan juga bagi pelaku usaha atau juga mudharib ya. Kemudian rukunnya itu ada ijab qabul. Nah, syarat-syarat qirad pertama itu dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Jadi harus ada kecakapan untuk bertindak secara hukum ya. Jadi qirad ini, mudharabah ini atau muqaradah ini ya tentu saja tidak sah bagi mereka yang belum cakap hukum ya. Kemudian syarat qirad yang kedua adalah modal harus diketahui secara jelas. Jadi modalnya harus jelas, baik oleh pemilik modal maupun oleh penerima modal. Ya, jadi kalau memang modalnya itu dalam bentuk benda, dalam bentuk barang, tentu saja harus dikonversi kepada rupiah. Supaya jika terjadi sesuatu, katakanlah kerugian atau juga hal-hal lain, maka dapat dihitung dengan mudah ya. Kemudian syarat berikutnya dari qirad adalah jenis pekerjaan atau usaha penerima modal itu harus diketahui oleh pemberi modal ya. Jadi usaha mudharib, usaha yang menjalankan bisnis, jangan disembunyikan. Harus diketahui oleh pemilik modal, oleh sahibul mal. Ya, harus jelas. Jadi misalnya katakanlah 100 juta untuk bisnis baju muslim. Harus jelas di mana tempatnya ya. Kemudian berapa luas tempat kerjanya, tempat bisnisnya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak boleh sampai tidak diketahui. Kalau sampai tidak diketahui kan nanti jatuhnya bisa bukan mudharabah, bisa bukan qirad, bisa bukan muqaradah, bisa saja nanti seperti pinjaman uang ya. Jadi kalau sekarang ada praktek begini, misalnya ada bandar cabai di pasar, ngomong ke saya, "Ya sudah Pak Hafil, taruh saja di sini sahamnya 20 juta. Pak Hafil tenang saja. Pokoknya setiap bulan saya kasih ya. Setiap bulan saya kasih 1 juta dari keuntungan saya. Modal nanti kembali utuh." Gitu. Nah, itu bukan mudharabah kalau seperti itu. Ya. Itu seperti menanam saham tapi tidak jelas berapa keuntungan. Kalau terjadi kerugian, bagaimana akibatnya? Kan tidak seperti itu. Jadi kalau mudharabah itu, qirad atau muqaradah ini, satu pihak itu harus benar-benar pemilik modal. Jadi bagi mudharib atau menjalankan usaha, benar-benar dia hanya menjalankan usaha dan tidak mengeluarkan modal. Jadi pemilik modal 100% menanggung modal. Ya. Dan pelaku usaha atau mudharib 100% hanya menjalankan usaha. Itu karakteristik daripada mudharabah ya, daripada muqaradah atau juga daripada qirad. Ya. Kemudian syarat berikutnya dari qirad itu adalah pembagian besar kecilnya keuntungan yang didapatkan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Harus disampaikan dulu, harus disepakati bersama dalam akad ijab qabul itu. Keuntungannya berapa ya, para pihak. Artinya bagi sahibul mal berapa, pemilik modal, atau bagi mudharib berapa ya. Nah, satu hal sebelum saya lanjutkan, ada yang harus kalian perhatikan. Lihat, qirad ya. Dalam buku ini ditulis huruf Q ya, huruf I, huruf E, huruf R, huruf A dan D. Ya, semuanya qirad itu. Ini di dalam ekonomi syariah ada mirip dengan kata ini, yaitu qard ya. Ada huruf Q ya, A, R dan D ya. Jadi Q, A, R, D, qard. Beda dengan qirad. Jadi kalau qard ya, Q, A, R, D namanya pinjaman. Pinjaman uang yang tidak membolehkan adanya pengembalian berlebih daripada pokok pinjaman, baik secara dalam waktu yang tempo ya, yang tidak lama, atau juga dalam waktu yang dicicil.
Jadi kalau misalnya saya meminjamkan kepada Raihan 100.000, Raihan akan mengembalikannya dalam waktu 1 bulan kemudian, dan Raihan harus mengembalikan ke saya 100.000 juga. Itulah namanya qard, namanya pinjaman. Ya, jadi harus dibedakan antara qard dengan qirad. Ya, jadi kalau qard itu pinjaman dalam Islam itu yang memang tidak boleh adanya bunga, tidak boleh adanya pengembalian berlebih daripada pokok pinjaman. Kalian harus bedakan itu ya. Larangan dalam qirad, perhatikan. Pertama, melanggar perjanjian atau akad qirad. Artinya begini, jika dalam perjanjian saya memodali seseorang 100 juta, perjanjiannya untuk jualan baju muslim. Nah, oleh pelaku usaha, ya, oleh mudharib ini tiba-tiba bisnisnya bukan baju muslim, dialihkan ke jualan bakso. Nah, ini tidak boleh di dalam qirad. Ini pelanggaran, ya. Jadi tidak amanah mudharib yang seperti ini. Jadi kalau bisnisnya A jalankan. Kalau mau berubah, bicarakan kembali. Ya, silahkan saja. Kemudian menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Ini ada mudharib, ada pelaku usaha yang mungkin saja tidak amanah sehingga menggunakan modal usaha untuk kepentingannya sendiri. Ini dilarang, ya. Kemudian menghambur-hamburkan modal usaha juga tidak boleh, ini bagi mudharib, ya, bagi yang menjalankan usaha. Kemudian menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat. Ya, ini sih artinya secara umum di dalam bisnis syariah memang dilarang untuk bisnis atau juga perdagangan yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena itu bank syariah tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah mudharabah misalnya dengan pabrik bir. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin juga bermusyarakah atau juga kerjasama dengan misalnya diskotik, ya. Pasti tidak akan terjadi hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu termasuk kategori usaha-usaha yang memang tidak syar'i, ya. Nah, kita lihat berikutnya bentuk qirad. Di dalam sejarah Islam, kalian mungkin tahu bagaimana Rasulullah ketika masih muda, pada usia sekitar 25 tahun, ya, 20-25 itu, melakukan bisnis yang luar biasa dengan cara berdagang membawa barang-barang orang kaya yang ada di Mekah saat itu, yaitu Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Nah, sewaktu beliau masih belum diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini berdagang ke Syam secara mudharabah, secara qirad. Artinya pemilik modalnya adalah Siti Khadijah, ya, sahibul malnya. Sementara Rasulullah, Nabi Muhammad yang saat itu belum diangkat Rasul, sebagai orang yang menjalankan bisnis Siti Khadijah, sebagai mudharibnya. Itu bentuk qirad, bentuk mudharabah, bentuk muqaradah yang sangat populer di dalam ekonomi Islam, ya, itu. Nah, di dalam bank syariah pada saat sekarang secara modern hanya disebutkan akad ini dengan akad mudharabah saja, ya. Jadi di dalam bank syariah perjanjian disebutkan hanya mudharabah, tapi pada dasarnya istilah mudharabah karena memang populer ada di dalam undang-undang di Indonesia, di dalam undang-undang perbankan syariah diantaranya, ya, sehingga itu yang dipakai. Pada dasarnya mudharabah sama saja dengan qirad, qirad sama saja dengan muqaradah, ya, tidak masalah, ya. Nah, mudharabah oleh bank syariah ini yang sekarang banyak terjadi, di antaranya misalnya, ya, bank syariah memodali atau juga sebagai pemilik modal kepada katakanlah petani ayam potong, ya. Jadi ada ayam potong misalnya memerlukan modal katakanlah 300 juta, kemudian kerjasama bank syariah sebagai pemilik modal, sebagai sahibul mal. Nah, pelaku bisnisnya adalah orang tadi yang ahli di dalam usaha bisnis ayam potong, pemain. Itu mudharabah, ya.
Jadi kerjasama seperti itu. Atau juga mungkin mudharabah yang lain, misalnya di dalam bisnis peternakan sapi perah ya, atau juga mungkin bank syariah sebagai mudharib atau sebagai saibul mal di dalam misalnya tambak udang, di dalam tambak bandeng dan seterusnya. Dan akad-akad di dalam bank syariah itu seperti itu diantaranya. Kalau yang jual beli, saya belum singgung ya pada video kemarin itu. Jual beli itu di dalam bank syariah disebut dengan murabahah. Jadi akad murabahah itu jual beli. Tetapi bedanya akad murabahah ini di bank syariah atau secara umum dalam fikih muamalah adalah akad yang jual beli yang menyebutkan harga perolehan atau modal ya. Kemudian disampaikan kepada penjual. Kemudian disampaikan kepada pembeli. Kemudian penjual juga menyebutkan keuntungan yang diinginkannya. Itulah murabahah, itulah jual beli amanah. Jadi kalau saya misalnya mau menjual HP kepada katakanlah Sausan umpamanya ya. Saya bilang, "Sausan, saya jual HP ini 5 juta." Ya. Saya belinya 4 juta. Jadi saya minta keuntungan 1 juta. Silahkan. Saya jual 5 juta ke kamu. Itulah murabahah. Saya menyebutkan modal dan saya menyebutkan juga margin keuntungan yang saya inginkan. Jadi murabahah itu amanah karena apa? Karena penjual menyebutkan modal dan juga pembeli percaya kepada penjual atas apa yang diucapkannya. Kalau sekarang hal itu dilakukan di bank syariah, tapi secara umum di masyarakat memang bukan murabahah. Yang terjadi adalah jual beli secara musawamah. Musawamah itu hanya menyebutkan harga jual saja, tapi penjual menyembunyikan informasi harga perolehan. Penjual menyembunyikan informasi tentang modal. Ya, saya kira itu bahasan kita tentang qirad atau juga tentang muqarabah atau juga tentang mudharabah. Ya. Jadi kalian harus populer dengan istilah mudharabah karena istilah itu yang ternyata dipakai oleh dunia perbankan syariah atau juga di dalam muamalah yang terjadi di Indonesia selama ini. Jadi istilah qirad itu lebih kepada kebiasaan orang yang ada di Hijaz ya, yang ada di Saudi Arabia sekarang. Ya, mereka menyebutnya qirad, mereka menyebutnya juga muqarabah. Oke, itu saja. Semoga usaha kita dalam rangka memperdalam ilmu Allah yang bisa menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, mendapatkan kelancaran, keberkahan. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.